横竖都是死。手辣，太可恶了！在侥幸天神的权威啊！你便是天羽山龙王吗？ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kali ini kita bakal melanjutkan Tonghua Asura atau Mad King Abang Youyi. Nah di part hari ini merupakan gabungan episode 7 dan 8 guys, dimana kita melanjutkan pertarungan Youyi dan Sang Raja Yuan. Wah ini bakal seru nih, melawan Sang Raja terakhir, Raja ketiga. So mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, dimana kita semua sudah melihat Youyi berhasil mendapatkan pengakuan dari Raja Chan. Gak coba sampai situ, Raja Chan juga membantu menempas senjatanya Youyi dengan besi langka miliknya. Alhasil Youyi pun bergegas pergi ke istana Raja Yuan. Dia langsung disambut oleh Raja Yuan, disuruh duduk dan disuruh makan. Jadi dulunya ternyata Raja Yuan adalah teman senasib si Qingyi sama si Liao Qi guys, dimana dulu Asura diusir oleh para dewa karena tidak bisa diatur. Alhasil para Asura memberontak dan terjadilah perang besar-besaran. Setelah itu Raja Yuan mulai menyerang Youyi dengan menjadikan para prajurit itu menjadi zombie. Awalnya Youyi masih bisa mengalahkan mereka guys, tetapi Raja Yuan membekukan tubuhnya Youyi membuat dirinya tidak bisa bergerak. Berdia juga menjadikan Youyi sebagai koleksi boneka esnya. Dan dengan ini pun kita masuk ke intro ya guysku. Setelah itu Youyi menjadi semakin kesal. Dia tidak ingin menjadi patung es koleksi Sang Raja Yuan. Tetapi sayang sekarang tubuhnya sudah dipenuhi oleh es. Dirinya terus memberontak dan menyuruh Raja Yuan untuk melepaskannya supaya mereka bisa bertarung secara adil. Tapi Raja Yuan gak peduli guys. Dia malah membuat es tersebut menjadi semakin tebal, menutupi seluruh tubuhnya dan menghilang. Alhasil karena terlalu lama tubuhnya pun tertutup es. Youyi pun mulai pingsan. Di sana dia bermimpi dirinya telah bangun di tengah-tengah kota miliknya yang sudah hancur. Dan di sana terdapat banyak sekali orang desanya yang sedang sekarat. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba dia melihat sosok ayahnya yang sudah terluka parah. Sang ayah dihajar habis-habisan sama si Liao Qi. Kejam sampai situ, si ayah juga mulai menyalahkan dirinya guys. Dia juga melihat kakak perempuannya yang sedang tertimpa bangunan. Dia menghampirinya berusaha menyelamatkan sang kakak, tapi tiba-tiba kakak perempuannya langsung menusuk Youyi dan menyalahkan dirinya juga. Di sini sang kakak tidak terima karena sekarang cuma pecundang seperti Youyi lah yang hidup dari desa mereka guys. Dari situlah Youyi mulai kebingungan dan dia pun pusing. Perlahan tertidur kembali, jatuh ke dalam kegelapan. Gak lama dari itu, dirinya pun tersadar kembali. Kali ini dia melihat kalau Shi itu berpamitan untuk menghentikan festival pendewasaan. Youyi melarangnya guys, karena dia tahu ketika Shi maju ke sana maka dia bakal dieksekusi. Tetapi lagi-lagi Shi menusuk dirinya. Dia tidak terima karena Youyi sekarang sudah tidak bermartabat. Apalagi dia juga menegaskan Youyi sendirilah yang menyebabkan dirinya sampai meninggoy. Wadidaw, jadi kalau kalian semua semisal tidak mengerti, ini sebenarnya Youyi sedang mengalami yang namanya alam ilusi. Nah, di sini dia harus melawan rasa ketakutan, rasa bersalah di dalam dirinya, yang dimana semua orang desa itu menyalahkan dirinya guys. Padahal itu semua tidak terjadi, hanya saja ini merupakan bagian dari rasa ketakutannya. Perlahan Youyi pun kembali pingsan. Gak lama dari itu, dia pun tersadar kembali.
Kali ini dirinya berada di tempat pelatihan bersama dengan Liao Ji. Semua ini bermula dari Liao Ji yang mengamuk di desanya guys. Dia pun mulai emosi kepadanya dan menyerang. Tetapi sayang, dirinya langsung dihempaskan dengan mudah. Apalagi Jing Yi juga menganggapnya sekarang sebagai seorang sampah. Karena semua perkataan yang dia dengar, dirinya pun mulai masuk ke dalam kegelapan yang semakin dalam. Di sana dia melihat semua orang yang menyalahkan dirinya dan menganggapnya sebagai sampah tidak berguna. Semakin lama Youyi semakin terbawa suasana dan mulai menganggap kalau memang dirinya memang tidak berguna guys. Sampai-sampai dia berpikir kalau dia ini cumalah pembawa bencana. Namun dirinya juga mengingat ketika saat waktu dulu kakak perempuannya melindunginya, waktu itu kan dia mengatakan seberapa sulit pun keadaannya, kita harus tetap berjuang sampai akhir. Gak cuman itu, dia juga mengingat pertemuan terakhir dirinya dengan Shi. Waktu itu Shi mengatakan jalan berikutnya tentu bakal semakin sulit. Disitulah dia menjadi berpikir keras guys. Namun pasti Shi akan selalu berada di sampingnya Youyi dan menemaninya dari atas langit. Dikarenakan mengingat kedua kejadian tersebut yang sangat fenomenal, otomatis Youyi pun sekarang mulai tersadar dan mulai bersemangat kembali. Kita kembali kepada sang Raja Yuan yang melihat Youyi tidak memunculkan sedikit pun pergerakan. Dia menduga kalau si Youyi sudah kalah. Segera dia pun pergi meninggalkannya guys. Tetapi apa yang terjadi? Tubuhnya Youyi mulai bergerak dan dia melepaskan diri dari ilusi serta jebakan esnya Raja Yuan. Cuma sampai situ, dia bersemangat dan mulai menyerang kembali sehingga pertarungan pun kembali berlanjut. Raja Yuan dengan mudah menghindari semua serangan Youyi, tetapi ada satu hal yang sempat membuat Raja Yuan itu marah, di mana Youyi tidak sengaja menghancurkan patung es terbesar milik dia guys. Dari situlah dia mengeluarkan sebuah akar-akar hitam untuk mulai menyerang Youyi. Youyi awalnya bisa menghindari semua serangan itu, bahkan dia bisa mendekati sang raja. Tetapi sayang, ternyata kekuatan dari Raja Yuan gak cuma sampai situ doang. Dia berhasil menahan serangannya Youyi dan mengikat tubuhnya. Dirinya sangat senang dong, karena sudah lama tidak merasakan sebahagia seperti ini guys. Apalagi dia langsung membungkus tubuhnya Youyi dan berusaha memasukkannya kembali ke dalam ilusi. Untungnya Youyi tidak akan termakan dengan teknik sama kedua kalinya guys. Dia langsung menghancurkan akar-akar tersebut dan melepaskan diri. Itu membuat Raja Yuan menjadi semakin bersemangat, mengumpulkan kekuatan, mengeluarkan sebuah akar hitam yang sungguh besar. Tanpa basa-basi, dia pun langsung menyerang Youyi dengan akar besar tersebut. Youyi masih bisa menghindar dan menahan semuanya. Melesat maju menyerang Raja Yuan tanpa henti. Tetapi sayang, semua serangan Youyi itu sia-sia saja, di mana dia berhasil tertangkap sama si Raja Yuan kembali guys. Segera Raja Yuan menggunakan akar-akarnya kembali untuk mengendalikan tangannya Youyi, berusaha memotong lehernya sendiri. Tetapi Youyi tidak mau menyerah. Dia mulai mengamuk dan berhasil lolos menusuk Raja Yuan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka langsung kembali ke meja makan guys. Yang ternyata selama ini Youyi sudah terkena ilusi dari sang Raja Yuan. Jadi si Raja Yuan sedari awal sebenarnya sudah tahu guys, kedatangan Youyi ke sini itu untuk menghabisinya. Tetapi dia juga melakukan semua ini hanya untuk mengetahui seberapa kuatkah Youyi ini. Mendengar itu Youyi pun langsung menghampirinya dan mengatakan dia cuma ingin bertarung dan kematian itu sama sekali tidak penting bagi dirinya guys. Karena sudah disiapkan, Youyi pun memakan daging yang ada di hadapannya.
Kalau kalian ingat, daging ini adalah daging para dewa yang ditangkap oleh sang Raja Yuan ya guys. Waduh. Raja Yuan menasihatinya kalau dewa itu bakal selalu menjadi musuhnya, walaupun nanti Youi menjadi Raja Asura ataupun tidak. Wah, dengan begini Raja Yuan sudah mengakui Youi ya guys. Setelah Youi selesai urusannya, dia pun bergegas pergi dari istana. Ternyata di luar sudah ditunggu oleh Wanku dan Cie. Cie senang dan yakin pasti Youi bakal keluar dengan selamat. Di sisi lain, tepatnya di atas langit tempat para dewa, ada seseorang yang bernama Ru itu sedang berlatih melawan ratusan pasukan emas. Dia menghindari semua serangan dari pasukan itu dan menghajarnya guys. Sampai-sampai itu membuat para pasukan emas kewalahan meminta jangan dijadikan sebagai objek latihan lagi. Waduh, itu membuat dirinya auto murung dong. Berjanji kalau kali ini bakal menggunakan satu tangan doang. Kita beralih ke tempat lain yang bernama Siang yang menyaksikan latihan tersebut. Tidak menyangka pasukan emas elit aja kewalahan melawan si Ru ini. Ru pun mengajaknya untuk ikut berlatih, tetapi Siang menolak. Dia sama sekali tidak tertarik akan metode latihannya seperti itu, yaitu harus bertarung. Tapi yang pasti ada informasi penting, di mana katanya Kaisar Shetian memanggil semua dewa ke istana Yuxi. Kabarnya sih mereka ingin membahas soal perang antar Asura guys. Kita kembali ke kota Asura. Youi yang kebingungan karena walaupun dia sudah disetujui oleh ketiga raja, namun dia masih merasa kekuatannya itu terlalu jauh di bawah para raja guys. Alhasil dia pun menggunakan cara festival pendewasaan untuk pelantikannya, sekaligus menunjukkan kepada semua orang. Dengan itu terkumpullah sebuah kelompok Asura yang terdiri atas orang-orang kuat untuk melawan Youi. Mereka semua sama sekali tidak setuju kalau Youi ingin menjadi raja keempat. Setelah semua persiapan sudah siap, Youi pun maju menghabisi sekelompok orang itu dengan cepat, membuat semua orang terkejut menyaksikannya guys. Tapi karena semua penantang sudah dihabisi, akhirnya Youi pun dilantik dan dengan resmi mendapatkan gelar sebagai Raja keempat. Gak cuma sampai situ, Youi juga disuruh untuk membuat sebuah nama yang cocok untuk sebutan Raja keempat miliknya. Di sini dia sempat berfikir keras guys, tetapi karena dia bertarung dengan gila, pada akhirnya dia memutuskan namanya disebut sebagai Raja Gila atau Kuang Wang. Wadidaw. Mendengar itu semua orang pun langsung bersorak. Kita sebut sebagai Raja Uang ya guys. Kita beralih ke atas langit yaitu kota Tiankong. Para dewa mengadakan pertemuan yang sungguh besar. Mereka memanggil semua dewa yang ada di sana untuk berkumpul. Alhasil ada banyak kapal-kapal para dewa yang muncul di atas kota Tiankong. Gak lama dari itu datang juga seorang tetua yang bernama Tao Xian ke sana guys. Dia menduga pasti bakal terjadi sesuatu yang besar nih. Soalnya buktinya semua dewa dipanggil ke sini tanpa ada alasan jelas. Gak cuman itu, dia juga terkejut ketika melihat ada Si dan Ru di sana. Dijelaskan kalau Si Wang dan Ru adalah dua orang bijak yang sangat dihargai oleh sang kaisar. Gak lama dari itu, tiba-tiba langit pun mulai berubah. Muncullah sang kaisar beserta para dewa yang bernama Shetian. Dia membawa seorang anak kecil guys. Sang kaisar menyambut mereka semua dengan berterima kasih karena sudah datang ke pertemuannya sangat penting. Semua orang memberikan hormat. Bakal ada pengumuman penting yang ternyata baru-baru ini ada markas para dewa yang diserang oleh para Asura, di mana para Asura sudah menghabisi semua orang di sana, bahkan hanya menyisakan satu anak kecil.
Mendengar itu membuat para prajurit auto emosi, tidak menyangka para Asura kejam bukan main. Si Kaisar juga setuju guys. Para Asura itu berbeda dengan suku naga, suku burung ataupun manusia, di mana para Asura tidak mengikuti sedikit pun aturan dan bertindak seenaknya. Sehingga si Kaisar mengumpulkan semua orang di sini karena dia ingin melancarkan perang melawan Asura. Dia bakal meminta maaf karena dirinya sangat yakin Asura bisa seperti itu karena mereka yang terlalu baik. Sehingga sekarang dirinya ingin membantai semua Asura dan membuat perdamaian dunia. Waduh. Semua prajurit auto bersorak keras mendukung hal tersebut. Dewa Si yang mendengar pernyataan tersebut penasaran apakah Dewa Ru bakal ikut dalam perang ini. Jelas Dewa Ru ikut, karena menurutnya Asura kan sangat kuat ya, sehingga kemungkinan para dewa bakal menghabiskan banyak sekali prajurit dalam membasmi mereka. Apalagi katanya di kehidupan sebelumnya dia itu sudah dihabisi oleh para Asura guys. Jadi sekalian aja dia pengen balas dendam nih. Kita beralih ke tempat lain. Di festival pendewasaan, Yoi sudah menjadi raja mengatakan dia pengen mencari tempat lain untuk tempat tinggal. Wangku setuju dan menyuruh semua orang untuk ikut bersorak. Sehingga mereka pun bergegas pergi membawa ribuan pasukan untuk mencari tempat tinggal baru. Di tengah perjalanan, Yoi sebenarnya agak bingung guys, kenapa Wanku pengen ikut sampai menjadi bawahannya pula. Padahal kan dia sudah mendapatkan reputasi yang cukup tinggi sebelumnya ketika bersama dengan Rajaku. Ternyata Wanku sangat yakin Yoi bisa menjadi raja yang sangat hebat di masa depan. Jadi masa depannya itu cerah guys. Walaupun dia sudah menghabiskan semua uangnya untuk merekrut pasukan ini, namun dia percaya kepada Yoi. Semua itu berawal ketika Yoi muncul di festival pendewasaan guys. Cie di sini juga membongkar sebenarnya ayahnya itu sedang diincar oleh para petinggi. Jadi waktu festival pendewasaan dimulai, Wanku itu sudah menerima suap untuk melindungi dan mengamankan beberapa anak dari para petinggi. Nah, waktu itu semua orang dibantai habis sama si Yoi guys. Sehingga suap yang dilancarkan kepada Wanku itu gagal semua dan sekarang dia diincar para petinggi. Hahaha, pantesan aja ya. Tapi Wanku berusaha mengelak. Dia yakin kalau semua ini sudah masuk ke dalam takdir. Setelah itu, Cie penasaran sebenarnya kemanakah Yoi mengajak mereka pergi. Yang ternyata Yoi ingin mencari tempat tinggal yang jauh dari ibu kota ketiga raja guys. Sehingga sekarang dia pergi menuju ke arah timur. Cie menjelaskan sebenarnya di wilayah timur itu memiliki yang namanya klan naga Gunung Tianyu. Katanya si klan ini agak agresif tetapi ada beberapa tempat yang mungkin masih bisa mereka tinggali. Kita beralih ke tempat kerajaan naga Gunung Tianyu. Si Raja Naga yang bernama Tian Yilong mendapatkan informasi, yaitu ada seorang dewa yang sudah datang ingin menemuinya guys. Yang ternyata dewa dimaksud adalah sang Dewa Ru. Tanpa basa-basi, Dewa Ru memberikan informasi kalau katanya ada suku Asura yang sedang mendekati Gunung Tianyu. Tentu mendengar hal itu, sang Raja Langit sama sekali tidak takut. Soalnya memang sedari awal klan naga dan klan Asura itu sudah bermusuhan guys, berselisih. Tetapi Dewa Ru menegaskan kalau bukan itu yang sebenarnya pengen dia sampaikan. Dia mengatakan sebentar lagi bakal ada perang yang pasti merugikan klan naganya guys. Membuat Tian Yilong kebingungan dong. Dewa Ru menjelaskan kembali Kaisar Langit sudah mengadakan perang untuk membasmi para Asura. Jadi pasti klan naga itu bakal terkena imbasnya kalau semisal ada sekelompok Asura yang berada di sekitar Gunung Tianyu.
Oleh karena itu, dia datang ke sini untuk menyuruh sang Raja Naga segera mengungsi guys, pergi dari sini. Wah, perang sudah semakin dekat. Kita beralih ke dalam hutan. Youi dan pasukannya sudah sampai ke tepi rawa. Tetapi mereka merasakan ada sesuatu aneh di atas langit. Wanku terkejut, mengatakan itu merupakan tanda-tanda para dewa yang bakal muncul. Benar aja dugaannya, gak lama dari itu muncullah patung-patung emas yang turun dari atas langit langsung menyerang mereka. Gak cuma itu, area lain tempat para Asura itu juga diserang oleh patung-patung emas. Melihat itu, Rajaku, Raja Yuan dan Raja Chan berkumpul bersama guys. Mereka tidak takut akan para dewa yang bakal menyerang. Malah mereka sangat mengharapkan perperangan ini karena akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membantai para dewa. Mereka pun bergegas pergi menghadapi para dewa tersebut. Di sisi lain, tepatnya di kerajaan Raja Naga, itu sudah terjadi kehebohan. Ada banyak sekali meteor yang dijatuhkan guys. Raja Naga menyuruh semua rakyatnya untuk mengungsi ke dalam istana. Dia sangat emosi kepada Dewaru, karena para dewa itu selalu bertindak seakan-akan mereka paling benar guys. Padahal semua hal yang mereka lakukan itu merugikan semua klan yang ada di sini. Tetapi Dewaru tidak peduli, dia tetap berfokus menyelamatkan para rakyat klan naga yang hampir terkena meteor. Gak cuma itu, dia juga berusaha meminta maaf kepada si Raja Naga karena sudah menyebabkan keributan ini. Sehingga dia menegaskan bakal bertanggung jawab untuk menyelamatkan semua klan naga. Nah, disitulah sang Raja Naga bisa tenang guys. Dia mulai percaya kepada Dewaru kalau dewa satu ini berbeda dengan dewa lainnya. Setelah semua rakyat klan naga sudah mengungsi, Dewaru bergegas pergi mengincar klan Asura. Raja Naga yang sangat khawatir juga ikut pergi mengikutinya guys. Kita beralih ke wilayahnya Youi, di mana pasukannya sudah ada banyak patung emas yang turun dan merusuh. Sampai-sampai Wanku dan Chie terpisah karena sibuk kabur. Tapi sialnya Chie yang paling diincar guys. Dia mulai terpojok dan diserang. Untungnya Youi muncul menyerang mereka. Tapi sayang, serangan Youi masih belum cukup untuk menghabisi para patung emas. Malahan sialnya dia dihempaskan oleh mereka. Membuat Youi mulai marah dan langsung masuk ke mode pengamuk, yaitu Dewa Perang. Wah. Dia mengatakan bakal membantai semua dewa yang datang merusuh seperti ini. Apakah nanti Youi bakal bertemu dengan Dewaru? Pertarungan antar paling kuat. Ini bakal seru nih. Jangan kemana-mana dulu dong. Ini pastikan di part 9 bakal seru banget. Jadi pada intinya sedikit spoiler buat akhir dari season 1. Kita semua bakal melihat Youi benar-benar mengamuk mengeluarkan kekuatannya. Dengan mudah dia mengalahkan patung-patung emas dan membantai semuanya. Tetapi ternyata patung-patung itu tidak bisa dikalahkan begitu mudah. Luka-luka dan tubuhnya beregenerasi kembali mengamuk menyerang Youi. Alhasil Youi menggunakan mata dewa guys, mencoba melihat kelemahan dari patung-patung tersebut. Wah, baru pertama kali kita melihat kekuatan mata dewa. Apakah dia bisa mengalahkan patung tersebut? Mantap. Kita tunggu lagi di part 9 ya guys, pusing si Yanchi atau The Mad King. Tunggu hari biasa secepatnya. Tapi satu hal yang pasti cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu.
Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.